Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Dwi Soekarno dalam mata pelajaran PKN. Jadi ini konsep awalnya ini untuk kelas 11 dan 12 sama, yaitu nanti kita bicara tentang hak dan kewajiban dalam pandangan Pancasila. Jadi di sini perkenalkan, nama saya Dwi Soekarno. Kita bicara tentang konsep hak dan kewajiban. Sebelum masuk materi, coba apa yang ada di benak kalian tentang hak, kewajiban, dan Pancasila. Jadi sebelum kita masuk terlebih jauh, harus tahu apa itu yang namanya hak, kewajiban. Jadi yang namanya hak itu adalah segala sesuatu yang harus kita terima setelah kita melakukan kewajiban. Kalau kewajiban sendiri, segala sesuatu yang harus kita kerjakan. Pancasila adalah ideologi bangsa Indonesia. Itu garis besarnya seperti itu. Baiklah, kita akan kupas satu persatu. Hak adalah segala sesuatu yang harus kita terima dan perlu diperjuangkan setelah kita melaksanakan kewajiban. Jadi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 yang menyatakan bahwa hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerah yang wajib dihormati dan dijunjung tinggi. Sedangkan kewajiban itu adalah sesuatu yang harus dilaksanakan sesuai dengan tanggung jawab setiap individu. Jadi di sini konsep hak dan kewajiban harus bisa benar-benar membedakan mana yang hak, mana yang kewajiban. Berikutnya Pancasila. Pancasila sendiri itu adalah ideologi yang berkembang di Indonesia yang mengedepankan kemanusiaan sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Sesuai dengan yang disampaikan di sini harusnya banyak timbul pertanyaan. Jadi hak itu apa, kewajiban itu apa, harus benar-benar tahu. Sebelum kita nanti terjun ke masyarakat harus tahu dan bisa membedakan. Jadi seperti halnya hak sendiri itu memiliki ciri-ciri. Yang pertama itu hakiki. Hakiki itu adalah hak asasi manusia, ada pada setiap umat manusia dan itu sejak lahir. Yang kedua itu adalah universal, berlaku untuk semua orang tanpa memandang status, suku, bangsa, gender, atau perbedaan lainnya. Yang ketiga tidak dapat dicabut, artinya hak asasi manusia tidak dapat dicabut ataupun diserahkan kepada orang lain. Berikutnya tidak dapat dibagi, semua orang berhak mendapatkan semua hak, apakah itu hak sipil ataupun politik, ekonomi, sosial, budaya. Oke, ini contoh awal tentang hak dan kewajiban. Jadi ini gambaran biar kita bisa membedakan mana yang hak dan mana yang kewajiban. Oke, dalam sebuah perusahaan, Andi bekerja di bidang distribusi logistik. Di lain kesempatan, Andi bekerja lembur hingga larut malam dan mendapatkan upah tambahan, di mana gaji yang seharusnya diterima sebesar 1.800.000, kini Andi mendapatkan gaji sebesar 2.400.000. Pertanyaannya,
Coba tuliskan mana yang termasuk dalam hak dan mana yang masuk dalam kewajiban Andi sebagai pekerja. Oke, ini konsep awal pertemuan kita di episode yang pertama. Ada satu pertanyaan itu tadi, biar bisa membedakan hak dan kewajiban. Terima kasih atas perhatiannya. Kita bisa bertemu lagi di episode berikutnya. Salam sehat, jaga kondisi. Jangan sampai kita tertular ataupun menularkan. Selamat beristirahat. Terima kasih. Jawabannya saya tunggu di